Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ha dan zarodai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam, langsung banyak yang nyambung. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan melihat teman-teman seorang yang sepertinya ia adalah orang yang kebal hukum teman-teman, bahkan tanpa ragu, yang adalah salah satu apologet Kristen berkata bahwa orang ini sangat sakti teman-teman. Alasannya orang ini bisa bebas dari jerat penistaan agama teman-teman. Apa alasannya ia dikatakan seorang penista agama? Karena menurut beberapa artikel yang saya lihat teman-teman, ternyata orang ini mengatakan bahwa kelamin dari Allah SWT itu adalah pria teman-teman, atau laki-laki. Nah, kita akan melihat di beberapa artikel berikut ini teman-teman. Yang pertama dari Detik Sulsel teman-teman, dikatakan di sini Zamroni lolos dakwah terkait Allah lelaki. MUI minta jaksa cermat. Nah, inilah berita yang lagi sangat hangat-hangatnya teman-teman. Ini dilansir 19 Juni tahun 2024. Ya kira-kira baru 3 hari yang lalu teman-teman. Berikutnya masih dari Detik Sulsel teman-teman. Ceramah Zamroni sebut Allah lelaki hingga lolos dari dakwaan penistaan agama. Nah, mari kita simak sebentar ya teman-teman berita ini. Paling kita baca nggak sampai 3 menit, nggak sampai 4 menit lah ini ya. Setelah itu kita akan bukakan fakta menarik di mana si Zamroni ini menantang banyak sekali ustadz yang bisa membantah setiap ceramah-ceramahnya teman-teman. Mari kita lihat dulu berita ini ya. Ceramah Zamroni sebut Allah lelaki hingga lolos dari dakwaan penistaan agama. Makassar, pendiri sekaligus ketua kelompok Islam Makrifat Zamroni didakwa menistakan agama usai menyebut Allah berwujud lelaki dalam ceramahnya. Namun Zamroni lolos dari dakwaan tersebut setelah nota keberadaan atau eksepsinya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Makassar. Dalam catatan pemberitaan Detik Sulsel, kasus ini bermula saat Zamroni dilaporkan oleh salah satu organisasi kemasyarakatan atau ormas di Makassar. Wah, di Makassar ternyata. Mungkin Zuma dan teman-temannya ini lagi kepanasan teman-teman mendengarkan apa yang disampaikan oleh si Zamroni ini. Dan hari ini pun kita akan mendengarkan sebuah sebuah ceramah yang akan disampaikan oleh Zamroni ini, yang tentunya akan membuat saudara-saudara muslim kita akan kejang-kejang dan kepanasan teman-teman. Bahkan dia berani menantang banyak ustadz untuk membungkam, untuk melawan setiap dalil-dalil yang ia berikan. Anggota ormas inisial HAM saat itu menerima kiriman dua video ceramah yang dibawakan oleh Zamroni. Kedua video ceramah Zamroni tersebut masing-masing berjudul syariat itu harusnya dipraktekkan, bukan sekedar dimengerti saja, dan Mr. TM tahu kelemahan ulama-ulama dunia. Nah, inilah salah satu video yang akan kita putar nanti teman-teman. Mr. TM tahu kelemahan ulama-ulama dunia. Kira-kira apa saja kelemahan ulama-ulama dunia, bahkan ulama-ulama yang ada di Indonesia? Maka kita akan menyimaknya setelah kita membacakan artikel ini teman-teman. Sehingga tidak bisa dibantah oleh siapapun. Pihak ormas kemudian menilai muatan ceramah Zamroni itu memuat dugaan penyimpangan agama.
Pada video yang berjudul syariat itu harusnya dipraktikkan bukan sekedar dimengerti, Zamroni mengatakan Allah yang di dunia itu wujudnya laki-laki pada menit 19:45 sampai 20:30. Teman-teman bisa melihat di channel YouTube si Zamroni ini ya teman-teman. Nama channel YouTube-nya tadi adalah Mr. TM, teman-teman bisa lihat di sana ya. Pada video berjudul Mr. TM tahu kelemahan-kelemahan ulama-ulama dunia sehingga tidak bisa dibantah oleh siapapun, Zamroni mengatakan mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi pada menit 03:30. Lanjut jaksa. Dalam pandangan MUI Sulsel, ada 8 perbuatan Zamroni yang diduga menyimpang dari ajaran agama Islam. MUI Sulsel juga menganggap Zamroni menyimpang karena menyebut Nabi Muhammad bukan sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Menyerupakan Allah SWT dengan manusia laki-laki, mengingkari perintah membaca Al-Quran, mengingkari perintah syariat sholat, menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar, menyalahi fikih dan undang-undang zakat, dan menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat. Demikian uraian MUI yang tertuang di surat dakwaan. Dengan demikian, perbuatan terdakwa hingga dianggap menyalahi ketentuan pasal 45 huruf A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Zamroni sendiri mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum dalam sidang yang digelar pada Senin 27 bulan 5. Majelis Hakim kemudian menerima eksepsi terdakwa tersebut dalam sidang putusan sela yang digelar pada Senin. Eksepsi terdakwa diterima oleh Majelis Hukum, kata Kasih Intel Kejari Makassar Andi Alamsyah kepada Detik Sumsel. Alamsyah tidak merinci informasi lebih lanjut terkait pertimbangan Majelis Hakim menerima eksepsi terdakwa. Menurutnya, jaksa penuntut umum juga sudah melakukan perbaikan surat dakwaan. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi itu urusan jaksa. Nanti saya konfirmasi lagi tandasnya. Kendati demikian, Alamsyah memastikan pihaknya tidak tinggal diam usai dakwaan ditolak dan mengatakan jaksa penuntut umum telah menyusun ulang surat dakwaan terhadap Zamroni. Terkait eksepsi yang diterima Majelis Hakim, kami memperbaiki dakwaan, baru kami limpahkan lagi berkasnya untuk sidang kembali, katanya. Tanggal 24 Juni sidangnya lagi, tambah Alamsyah. Nah, saya setuju sekali dengan tanpa ragu teman-teman yang mengatakan bahwa Ustadz ini adalah Ustadz sakti teman-teman, karena ia bisa bebas dari kasus penistaan agama ini teman-teman. Jika kita orang-orang Kristen mengucapkan salah kata saja ya pasti udah auto kita dijebloskan ke dalam BUI teman-teman. Tetapi Ustadz yang satu ini bisa bebas dari apa yang telah ia katakan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, seperti yang saya janjikan juga di awal video ini tadi, bahwa kita akan menyimak di mana Ustadz ini menantang banyak sekali ulama, banyak sekali Ustadz, bahkan ia mengatakan saya tahu kelemahan-kelemahan para ustadz-ustadz dan para ulama-ulama. Nah, kira-kira apa yang menjadi kelemahan para ustadz dan para ulama? Yang tentunya hal ini berlaku untuk semua ustadz dan ulama di dunia ini, teman-teman. Nah, kira-kira apa isi ceramah ustadz ini sehingga ia dikatakan menistakan agama Islam? Mari langsung saja kita simak bersama-sama. Judul yang kita angkat kali ini adalah Mr. TM tahu kelemahan-kelemahannya ulama dunia sehingga uran-urannya tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ini jelas ya, ada perbedaan sudut pandang ya, bahwasanya agama kalau menurut saya itu tidak seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama dunia. Agama bukan tentang teori, bukan tentang diskusi, tanya jawab, pemahaman, pengetahuan ataupun ritual, tapi agama adalah ma'rifatullah ya, hubunganmu dengan Allah, berawal dari kenal dan beserta dengan Allah. Maka jalan menuju makrifat adalah lewat metodologi, karena harus sampai makrifat baru dia mulai beragama. Awaluddin makrifat.
Jadi bukan tentang teori, cerita, omong kosong, diskusi, tanya jawab, mudzakarah yang nggak penting ya. Ngaji bagi saya nggak penting ya. Karena ngaji pun ya, Nabi nggak mengajarkan mengaji Quran yang itu ya. Beliau kalau mengajarkan kitab yang itu ya, pasti dusta. Karena beliau seorang yang tidak bisa membaca dan tulis. Nah, padahal beliau seorang guru, berarti beliau tidak mengajarkan Quran yang tertulis lafal ataupun huruf. Jelas ya? Benar soal jelas ya? Demikian juga buktinya ya, Nabi tidak membukukan, memusafkan Quran di zaman itu. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar, Umar, baru kemudian Sayyidina Utsman baru dibukukan. Berarti ngaji tidak penting karena tidak diajarkan Nabi, dan itu pun bid'ah. Lah apa? Jadi sangatlah keliru ya kalau orang berbondong-bondong mengaji Quran, mulai membaca nahwu, menghafalkan arti dan sebagainya. Itu salah karena bukan Quran yang itu yang diajarkan Nabi. Kok berani bang? Iya jelas ya. Nabi mengajarkan kitab yang qadim. Makanya beliau menyampaikan agama diawali dengan baiat. Nah, jadi ya, siapapun yang tidak lewat baiat berarti mereka tidak akan kenal kitab yang qadim, Quran yang qadim. Mereka hanya akan membaca Quran yang mushaf. Nah, akan hal ini Mr. TM tahu. Inilah kelemahan ulama-ulama dunia, yang mereka hanya tahu teori, pengetahuan, pintar-pintar membaca, nafsir, akal, kemudian menghafal, tapi tidak tahu cara untuk menunjukkan cara prakteknya. Makanya begitu Ta'lim Ma'rifat hadir ya, kami sikat dengan pemahaman rukun yang paling dasar, yaitu rukun Islam yang pertama, syahadat. Gak satu pun yang bisa membantah akan ini. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Gak satu pun ulama dunia yang berani merespon pancingan Mr. TM ini. Berarti memang mereka tidak ngerti sama sekali. Lah kalau syahadat gak ngerti berarti dia kafir apa sudah Islam? Kafir, belum Islam ya. Mereka sudah haji loh, kafir apa Islam? Kafir. Mereka sholat loh, 7 rakaat, 7 waktu misalkan. Kafir apa Islam? Kafir. Loh mereka bisa baca Quran loh, apa loh? Kafir apa Islam? Kafir. Kita nggak usah bahas yang tinggi-tinggi ya, paling dasar ternyata mereka sama sekali tak ngerti ya. Makanya kami jadikan mainan ya. Saya goblok-goblokan, bodoh, tolol, plonga-plong, lolak-lolak, saya bisu, jancuk, picek, matamu, asu, taek. Nggak akan bisa bantah ya. Padahal mereka keramat ya, pinter ya, punya pondok pesantren ya, santrinya banyak ya. Loh, harga dirimu di mana? Di mana-mana saya goblok-goblokan meweneng ya, karena tahu ini sedang berhadapan dengan biangnya ya. Itu tentang syahadat ya. Apalagi tentang cara mengingat Allah, nggak mungkin ya. Semua orang mengaku sholat, tapi saat ditanya siapa yang kau sembah dalam sholatmu, masih mengaku ya Allah katanya. Kemudian saya tanya lagi, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Masih mengaku Allah katanya. Pertanyaan yang ketiga, apanya Allah yang kau ingat? Mulai lola kayak bedas ketulup itu, plonga-plong ya. Nggak akan bisa kau bantah ya, nggak akan bisa juga kau jawab. Ini bukan ranah teori, hanya orang-orang yang tahu praktikal ya yang bisa menjawab akan ini. Kalian itu jujur ya, kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah cap taek loh. Tak taek nang ini loh, gak harus semua dibantah loh, Mas Imam. Taek, goblok loh, kau dibantah. Mereka mengaku mengingat Allah. Sekarang saya tanya ya, apanya Allah yang kau ingat? Blok goblok, beda kayak itu. Lola. Harga dirimu mana? Inilah ya. Jadi mereka ini ya, ulama dunia itu walaupun gelarnya sudah doktor, LC atau apalah itu ya, mereka masih kafir ya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Gus Dur ya. Banyak orang itu kafir tapi gak ngerti akan kekafirannya. Makanya bisanya mengkafir-kafirkan orang lain. Kalau misalnya mengkafirkan by data, by analisa, bisa diuji materi ya. Bukan mengkafirkan cuma omong kosong, enggak. Ini full analisa data. Dan saya tes case di publik begini, enggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Mereka tidak beriman. Mereka nggak tahu saat itu, makanya mereka masih kafir. Saya bilang kalian masih kafir, juga nggak bisa bantah benar kafir. Kalau kau beriman pasti bisa bantah. Ini saya live di publik ya, mulut saya dilihat banyak orang yang live di Facebook, di YouTube, di WA itu, ternyata nggak ada satu pun yang bisa membantah, apalagi menjawab. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Blok goblok. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Blok goblok. Gak akan bisa menjawab. Ternyata benar ya, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan nggak ada yang nongol. Karena ini bukan kalimat teori. Nah, kalau dulu mereka menjawab teori dengan teori, kali ini sudah ilmiah, maka hanya yang praktikal, teknikal ya, yang bisa menjawab pertanyaan ini. Dan ini ya, masyarakat Indonesia ya, supaya kalian cerdas bahwa gurumu tuh gak ngerti. Loh, saya tanya gini gak bisa jawab kok. Saya goblok-goblok juga diem aja loh. Kalau saya salah, pasti datang ke polisi, betul gak? Polisi kalau saya salah. Tapi karena saya dibilang benar dan by data, analisa dan dalil, tidak bisa dibantah. Makanya jawabannya persen itu gak ada yang bisa jawab.
Sampai sekarang nggak ada yang nongol. Padahal ada banyak kiai, ulama, Habib, Buya, Gus, Mursyid, nggak satu pun yang bisa nongol. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Jadi karena Mr. TM tahu ya tentang metodologi agama, makanya saya tanyakan sesuatu yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dijawab, dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Mending pahit saya sampaikan ya, tapi agama menyadarkanmu bahwa kau ada di jalur yang salah ya. Agama bukan cerita teori omong kosong, bukan ya. Agama diawali dengan baiat, kemudian kau praktek masuk akhirat. Jadi akhirat kau alami, bukan kau khayal-khayalin, bukan ya. Nah, praktek di akhirat dengan perjalananmu melewati Shiratal Mustaqim, kau akan mendapatkan pengetahuan Quran yang qadim. Dan Quran yang qadim itu hanya kau dapatkan saat kau baiat, tapi kepada guru yang wali, yang mursyida. Kalau kau baiat kepada guru yang mursyid-mursyid kau, nggak ketemu ya. Rumusnya nggak ketemu, maka jika kau tidak lewat jalan yang sama, hukum yang sama, maka kau nggak akan ketemu kejadian yang sama yang dilewati oleh Rasul dahulu. Itu juga yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Bukan kemudian meniru sunnahnya dijenget-jengetin panjangnya, bukan ya. Bukan kemudian pakai jubah, pakai celana tikar, bukan. Ahlus sunnah wal jamaah adalah meniru jejak Nabi dan sebagai jamaah secara ikatan rohani. Nah, kalau orang sekarang ya, kapan kau berjamaah dengan nabimu? Lewat mana? Lewat jasmani, nyambung nggak? Kau di zaman sekarang dan nabimu di zaman 1500 tahun yang lalu, nyambung nggak jamaahmu? Gak nyambung, gak bisa kau bayangkan, gak bisa kau ingat, gak tahu fotonya, angan-angannya gak nyambung ya. Maka fix ya, kalau ada yang mengaku-ngaku mimpi ketemu Nabi, ketemu Rasulullah, itu hanyalah khayalan tingkat tinggi. Kan banyak itu Habib-Habib itu, Masya Allah, mimpi, bahkan ngasih amalan ya, sholat tertentu untuk mimpi ketemu Rasulullah. Taek, taek. Kenal dari mana kau sama Rasulullah? Habib jancuk gitu ya. Habib-Habib jancuk itu ya, jangan ngaku-ngaku doang gitu ya. Logika ya, secara jasmaniamu kau nggak bisa bayangkan ya kan wujudnya. Walaupun di situ ada kitab Sama'il Muhammadiyah, tapi bisa kau bayangkan wujudnya Nabi. Jika kau begitu kau bayangkan, berarti kau terjebak dalam angan-angan bayangan palsu. Maka fix nggak mungkin kau bisa menjadi ahlus sunnah wal jamaah secara jasmani, betul ya? Yang kedua, apakah kau bisa menjadi ahlus sunnah wal jamaah dengan angan-anganmu, khayalanmu, dan pengetahuanmu? Nggak bisa, kecuali kau lewat jalur kerohanian, yaitu lewat baiat. Janganlah kau mati sebelum terikat baiat di lehermu, maka matimu adalah mati jahiliyah. Dan orang yang tidak baiat akan daku, nggak baiat akan ilmu yang waris daripadaku, maka mereka tidak termasuk dalam golongan umatku. Maka ahlus sunnah wal jamaah adalah kita ya, yang mengikuti jejak napak tilas jalan guru, proses, cara atau sebut metodologi yang diwariskan Rasulullah Muhammad, dan juga berjamaah lewat sambungan tali wasilah yang lewat ilmu kerohanian. Yang lainnya gimana nasibnya? Oh, bukan dihitung itu. Makanya dari 73 golongan ya, saya bilang ya, hanya kita yang disebut ahli sunnah wal jamaah, lainnya bukan. Kalau orang Makassar bilang gitu ya, yang 72 golongan itu bukan, tapi mereka ngaku-ngaku ya silakan. Tapi kita nggak cuma ngaku ya, ngaku itu wajib karena memang benar. Bedanya seorang ya yang menuduh ya dengan tuduhan palsu, kemudian dengan seorang jaksa ya yang menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar adalah seorang hakim itu ya, pasti lewat uji materi, analisa, barang bukti, kemudian banyak variabel ya, kemudian barulah menunjuk mana yang benar, mana yang salah. Itu kewajiban seorang hakim ya. Jadi kalau misalnya ngomong itu full data ya, full analisa, full dalil ya. Jadi nggak sembarangan ini ngomong. Makanya Mr. TM walaupun kalimat-kalimat dakwahnya ini keras ya, tapi nggak bisa dibantah oleh orang. Bahkan jawab saja nggak ada peluang ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa menjawab itu. Dan bunyinya syahadat itu bersaksi, bukan mengucapkan. Lantas kenapa sekarang menjadi hanya sebatas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Apanya Allah yang saksikan? Goblok. Ini miris ya. Islam telah rusak ya. Islam bukan seperti ini ya. Saya pandang semuanya sama rata ya. Ulama, kiai, ustadz, gus, habib, buya ataupun mursyid sama rata. Nggak ada hebat-hebatnya sama sekali, enggak ya. Karena mereka banyak yang palsu ya. Berbeda kalau ulama-ulama, kiai, habib, gus, mursyid yang asli memang saya tinggi. Tapi karena banyak yang KW ini, pukul rata saja ini. Biarpun mereka keramat, pintar-pintar, keplak indah semua ya. Dan ini perang ya. Kami perangi habib palsu, mursyid palsu, kiai palsu, ulama palsu, tapi cukup dengan uraian-uraian ilmiah tinggi. Mereka sama sekali nggak akan bisa membantah, dan kami terus ya sampaikan terus-menerus sebagai propaganda agar menjadi cuci otak bagi manusia-manusia yang telah terdogma akan pemahaman agama yang memabukkan ibarat candu ya. Agama Islam adalah agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, yang rahmatan lil alamin, yang ilmin wa amaliyun ya. Jadi bukan agama sontoloyo yang asal-asalan ya. Coba ya, yang merasa Islam, harga dirimu di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustadmu, tak taek-taek no jancuk no picek-picek no.
Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Karena syahadat bersaksi ya, bukan mengucapkan, betul ya Mas Imam ya, betul ya? Aku bersaksi bahwa ini adalah bel. Oh ya, bel. Lah kalau kira-kira aku bersaksi ini adalah bel, gak ada yang kau saksikan, goblok itu? Goblok. Jadi yang kau saksikan adalah ada tapi yang wujud, makanya bisa kau saksikan. Lah kalau misalnya saya kata Daud, bisa kau saksikan? Nggak bisa, karena dia adalah ada yang kau dengarkan, betul ya? Ada yang kau bisa rasakan, ada yang kau bisa sentuh. Nah ini wujud adalah ada yang kau saksikan. Berarti rumusnya satu, ada wujudnya, betul ya? Dua, kau saksikan wujudnya, betul nggak? Semisal ya, kamu menghadap ke sana, loncengnya di sini, di belakangmu, bisa kau saksikan? Nggak bisa. Jadi berarti kau saksikan berarti apa? Ada dalam titik fokus penglihatanmu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi berarti ini bukan tentang Allah yang ada loh ya, tapi Allah yang wujud, yang betul-betul bisa kau saksikan dengan penglihatan panca inderamu. Padahal banyak ulama yang mengatakan Allah wujud itu adalah ada, karena dia maha ada, gitu? Bukan yang itu ya. Nah, semisal ya, kamu berjalan di pasar, simpangan sama Mbok Yem misalkan dia, tapi kamu nggak lihat, simpangan Mbak Bunarso. Ya, jadi simpangan sama Mbok Yem misalkan ya, tapi kamu nggak lihat, kamu nggak saksikan, bisa disebut bersaksi? Nggak bisa ya. Ditakoni, tadi kamu lihat nggak Mbok Yem di pasar? Enggak, aku nggak lihat tuh ya. Padahal misalkan dia dari situ ya, simpangan papasan, tapi nggak kau lihat, itu namanya bukan bersaksi tuh ya. Berarti bersaksi akan Allah, betul-betul kau saksikan wujudnya. Jelas ya? Ulama-ulama taek, saya tunggu responmu. Kiai taek, Gus taek, jajuk-jajuk ya, Buya jajuk ya. Di manakah wujud Allah yang di dunia ini? Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Dan jika kau ketemu wujudnya, kau saksikan, bisa kau ingat? Gampang, betul ya? Jika kau telah ketemu ini, kau saksikan ini bel, tak delino, bisa kau ingat? Bisa. Tapi yang kau saksikan, yang kau ingat adalah wujudnya, bukan Allahnya ya. Jelas ya? Ini wajah tuh wajhiyah. Bukan gua hadapkan wajah kepada Allah, bukan ya? Surat Al-An'am, tapi gua hadapkan wajah kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti kau hadapkan pada wajahnya Allah di dunia. Berarti apa? Wujud. Ulama-ulama taek, saya tunggu kabarmu ya. Kamu bodoh ya. Di kandangmu sendiri kamu dimaki-maki oleh Mr. TM ya. Digoblok-goblok no, harga dirimu di mana? Ini umat biar cerdas ya. Ini agama pembodohan luar biasa, penyimpangan sesat yang menyesatkan karena mereka gak ngerti di manakah Allah yang punya sifat wujud di dunia ini, dan di manakah apa yang kau saksikan dalam syahadatmu dan apa yang kau ingat dalam salatmu. Kalau kau jujur, apa yang kau ingat dalam salatmu? Allah taek lo taek, karena dia laisa kamitslihi syai'un. Harga dirimu, bangkit, jangan goblok terus menerus ya. Indonesia adalah negara yang besar, bukan kumpulannya orang-orang bodoh-bodoh. Masa Indonesia diisi oleh umat beragama goblok-goblok seperti itu ya? Ayo bangkit, yang logik, yang nalar, yang ilmiah ya. Kalau kau baca itu bunyinya syahadat, berarti kau harusnya menyaksikan sesuatu ya, bukan mengucapkan omong kosong ya. Demikian juga cara mengingat Allah dalam salatmu. Ini bukan praktek agama teori, tapi harus ketemu jalan dan caranya, dan itu hanya ada di metodologi tarekatullah. Dan kebetulan guru kami adalah satu-satunya waris, ulama waris dunia ini, maka nggak ada jalan lain. Kau harus baiat di tarekat ini, tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Walaupun kami bungkus dengan ceramah yang intelektual, ilmiah, tapi dengan bahasa menggelitik, kasar ya, nggak sopan. Ini sekedar untuk membangunkan kesadaranmu dari dogma-dogma agama-agama taek Sontoloyo ya. Islam adalah Islam yang agama sangat tinggi dan ilmiah, rahmatul alamin, bukan Islam cap taek, Islam cap pasar malam, Islam cap buku komik ipin-upin yang diajarkan ulama-ulama awur-awuran, sesat, lagi menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang marah silakan dijawab ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu dan bagaimana caramu mengingat Allah? Tepuk tangan. Nah, itulah dia ceramah dari Ustadz yang dianggap sudah menistakan agama Islam ini, teman-teman. Apa menurut teman-teman setelah menyimak secara singkat Ustadz yang satu ini? Dan pesan saya untuk saudara-saudara muslim saya, ya jangan kalian kepanasan dengan apa yang disampaikan Ustadz kalian ini. Kalau bisa ya teman-teman jawab sesuai dengan apa yang kalian percayai dan apa yang kalian imani. Saya yakin para ustadz pun tidak berani menjawab ini, bahkan tidak bisa menjawab ini, karena ya balik lagi seperti yang saya katakan, seperti biasa, umat muslim di Indonesia itu banyak yang suka membaca Al-Quran, suka menghayati Al-Quran, tetapi tidak ada yang paham apa makna dari apa yang mereka baca.
Ya, itu perkataan Ustadzmu sih, sahabat-sahabat muslimku. Ya, sekian video kita hari ini teman-teman. Kiranya melalui video ini kita semua dicerdaskan, terlebih-lebih saudara-saudara muslim kita disadarkan, dan harapan saya mereka bisa menjawab setiap hal yang sudah dikatakan oleh Ustadz yang kita lihat hari ini teman-teman. Kiranya video ini memberkati kita semua. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.